Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih masih tetap bersama saya di channel ini, di channel Martucci Homing Gallery. Materi kali ini dikhususkan bagi siswa-siswi SMK, SMA kelas 11. Anak-anakku, langsung saja kita ke topiknya. Bertumbuh sebagai keluarga Allah. Setiap orang mempunyai definisi masing-masing tentang keluarga yang berbahagia. Mungkin ada yang berpikir bahwa keluarga yang berbahagia adalah keluarga yang berkecukupan secara ekonomi. Nah, ini banyak ya orang yang berpikir bahwa ketika ekonominya mapan, mereka berkata bahwa itulah ujung kebahagiaan yang didapat dalam kehidupan. Mungkin ada juga yang berpikir bahwa keluarga yang berbahagia adalah keluarga yang terpandang, ya kan, memiliki kedudukan, jabatan. Ada banyak juga orang sekarang cenderung untuk mengukur dan menilai sebuah kebahagiaan dengan apa yang bisa dilihat oleh mata atau materi yang kelihatan. Sehingga tidak heran jika banyak orang yang bekerja sangat keras membanting tulang demi mensejahterakan keluarganya. Jadi kalau orang bekerja keras, saya pikir itu tidak ada masalah. Cuman kalau harta benda, jabatan sebagai tolak ukur kebahagiaan, saya pikir itu ada masalah di sana. Kita akan pelan-pelan belajar tentang keluarga. Hal ini tidak salah, namun menjadi salah jika mereka menghalalkan segala cara untuk memenuhi keinginannya. Banyak orang yang mengambil jalan pintas untuk memperoleh banyak harta kekayaan, perhatikan, dan status sosial yang tinggi. Misalkan dengan cara korupsi, hal yang tidak benar, bukan? Nah, banyak orang yang mencari mencari kebahagiaan itu dengan cara menghalalkan segala cara, menghalalkan yang tidak benar. Contoh, korupsi, maling, merampok, membunuh, dan lain sebagainya. Tapi itulah manusia. Apalagi di zaman pandemi sekarang, banyak hal yang terjadi. Tahukah kamu apa dasar kebahagiaan keluarga dalam ajaran Kristen? Ayo, ada yang tahu enggak? Dalam ajaran Kristen, yang menjadi dasar kebahagiaan keluarga, perhatikan, bukanlah materi, ya, tetapi sikap takut akan Tuhan. Sia-sialah usaha manusia yang mengumpulkan banyak harta duniawi siang dan malam, tetapi tidak menempatkan Tuhan dalam hidupnya sebagai prioritas utama dengan bersandar pada kebenaran firman Tuhan, sehingga bertumbuh makin menyerupai Kristus dalam setiap aspek kehidupannya. Jadi poin penting dalam keluarga Kristen yang bahagia, yang sejahtera adalah bukan terletak kepada materi atau jabatan, tetapi sikap keluarga tersebut terhadap Tuhan, yakni sikap takut akan Tuhan. Nah, inilah poin penting yang menjadi dasar kebahagiaan, kesejahteraan keluarga Kristen. Nah, banyak keluarga-keluarga Kristen akhirnya ketika mereka mencari kebahagiaan melalui materi, jabatan, mereka tidak menemukan kebahagiaan itu sendiri. Malah mereka menemukan setiap harinya dari satu ketidakbahagiaan kepada ketidakbahagiaan berikutnya.
Kenapa? Karena poinnya, senternya, pusatnya dari kebahagiaan sendiri atau sumbernya dari kebahagiaan itu sendiri adalah sikap dari keluarga tersebut terhadap Tuhan Yesus. Sikap takut kepada Tuhan itu yang paling penting dalam satu keluarga. Jadi saya ulangi, rahasia kebahagiaan satu keluarga adalah memiliki sikap yang takut akan Tuhan. Jadi dari kepala keluarga sampai seluruh anggota keluarga harus memiliki sikap takut akan Tuhan. Bertumbuh sebagai keluarga Allah. Keluarga yang bertumbuh, amatilah dan kenalilah diri kamu sendiri secara mendalam. Apakah ada perubahan yang terjadi dalam setiap aspek kehidupan kamu, baik secara fisik, intelektual, emosi, sosial, dan spiritual? Nah, nanti anak-anakku di kelas 11, di akhir daripada video ini, untuk kalian kerjakan tugas di rumah. Ini adalah salah satu tugas di rumah. Kalian harus bisa menjelaskan, ya, keluarga yang bertumbuh dalam keluarga kalian, baik secara fisik, intelektual, pemikiran, emosi, sosial, dan spiritual, rohani. Jadi kamu harus ceritakan itu satu-satu. Ya, kehidupan fisiknya di keluarga itu seperti apa, intelektualnya keluarga kamu itu seperti apa, emosi di keluarga kamu itu seperti apa, sikap sosial di keluargamu itu seperti apa, kerohanian di keluargamu itu seperti apa. Kamu bisa catat nanti di kertas folio atau di kertas HVS, kemudian kamu upload, masukkan di Google Classroom. Setiap individu mengalami pertumbuhan yang berbeda dan secara terus-menerus dalam seluruh aspek. Ya, karena pertumbuhan bersifat individual, perbedaan inilah yang membuat satu individu dengan individu yang lain menjadi unik. Karena itu, cintailah diri kamu sebagaimana kamu adanya. Apabila kamu sudah memaknai diri kamu secara objektif, maka dengan mudah kamu dapat memahaminya. Jadi, setiap individu mengalami pertumbuhan yang berbeda, yang terus-menerus, ya, diupdate dalam seluruh aspek kehidupan kita, baik secara pribadi, baik secara universal, baik secara keluarga. Itu ada proses pertumbuhannya. Oke. Keluarga sebagai sekumpulan individu yang terbentuk dari pernikahan juga mengalami pertumbuhan. Dalam kehidupan keluarga Kristen, setiap anggota keluarga yang mau bertumbuh bersama memiliki syarat utama. Apakah syarat itu? Syarat utamanya adalah harus berada dalam ajaran Tuhan Yesus Kristus. Jadi jelas sekali bahwa fondasi kekristenan yang mau bertumbuh, yang mau berbahagia, yang mau sejahtera, harus takut akan Tuhan dan memiliki fondasi. Apa fondasinya? Ajaran Tuhan Yesus Kristus. Nah, dari mana dapat dipelajarin itu? Dari Alkitab. Ajaran-ajaran Kristus ada di Alkitab. Jadi adalah baik kalau di keluarga itu dipenuhi dengan kebenaran Kristus sebagai dasar, sebagai fondasi keluarga yang berbahagia, yang bertumbuh dan berbuah.
paling tidak ada dua hal paling tidak ada dua hal yang harus dilakukan supaya keluarga menjadi keluarga Kristen yang bertumbuh. Yang pertama, hidup saling mengasihi dan menghormati agar dapat menciptakan iklim keluargaan yang penuh damai. Iklim keluarga yang penuh damai. Jadi harus saling mengasihi. Yang kedua, tetap berpegang kepada Tuhan dan percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Jadi di keluarga itu, kalau sikap takut akan Tuhannya dan fondasinya jelas, yaitu Yesus Kristus sebagai dasar fondasi keluarga Kristen, maka di dalam keluarga itu ada dua hal yang terjadi. Yang pertama, hidup saling mengasihi. Yang kedua, berpegang kepada Tuhan Yesus, bahwa keluarga itu dipelihara, dipimpin, dibimbing oleh Tuhan Yesus. Amin. Jadi anak-anakku harus jelas bahwa percayalah bahwa untuk mencapai suatu keluarga yang berbahagia, dasarnya harus jelas, yaitu Yesus Kristus sebagai dasar kepala rumah tangga. Artinya di dalam satu keluarga itu memiliki sikap takut akan Tuhan. Dan percayalah, waktu kita lakukan itu, damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan akan menyertai keluarga kita, dan kebenaran-kebenaran Kristus akan menuntun kita, keluarga kita, kepada keluarga yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan pemeliharaan Tuhan tentunya sempurna atas keluarga kita. Bertumbuh sebagai keluarga Allah. Apa yang kamu pahami dengan bertumbuh sebagai keluarga Allah? Apa yang menjadi pemahaman kita sebagai keluarga Allah? Baik, kita belajar pelan-pelan. Bertumbuh sebagai keluarga berarti keluarga bertumbuh di dalam Kristus yang mempunyai makna lebih mengenali Dia, lebih mengasihi dan mentaatinya. Keluarga Kristen merupakan pusat, perhatikan, dan tujuan dari perjanjian Allah, yakni untuk menjadi saksi bagi dunia. Karena itu, di dalam anugerah Allah, kita sebagai anggota keluarga Kristen harus melakukan yang terbaik dalam membangun keluarga yang berkenan kepada Allah. Karena yang berkenan kepadanya adalah keluarga yang berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Kristus, seperti pengajaran Tuhan Yesus yang menggambarkan bahwa Allah memiliki tujuan yang jelas bagi setiap manusia ciptaannya, termasuk keluarga, yaitu agar umat manusia bertumbuh, menghasilkan buah. Jadi jelas bahwa keluarga itu dibangun, tujuannya adalah supaya keluarga itu bisa menjalani proses pertumbuhan yang benar dan menghasilkan buah yang terbaik dalam satu keluarga itu. Artinya dalam keluarga itu ada damai sejahtera, ada kebahagiaan, ada sukacita, dan buahnya adalah anak-anaknya mengalami hal yang sama, mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita. Semua anggota keluarga takut akan Tuhan dan menghormati Tuhan, mengasihi satu dengan yang lain, sesama anggota keluarga, saling mengasihi, saling mendukung, saling mensupport. Tidak ada penghakiman di sana, dan itu yang terjadi buah, sehingga orang akan melihat bahwa ada Kristus di dalam keluarga itu. Jadi tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada lagi keributan di dalam keluarga itu. Kenapa? Karena di keluarga itu sudah jelas fondasinya, dasarnya sudah jelas, menjadikan Yesus sebagai kepala keluarga,
Dan hasilnya keluarga itu tadi berakar, bertumbuh, dan berbuah. Amin ya. Untuk bertumbuh dan menghasilkan buah yang berkualitas, diperlukan akar yang kokoh yang mampu memberikan asupan yang baik bagi pertumbuhan. Mari kita pelajari pelan-pelan penjelasannya satu persatu. Keluarga yang berakar. Apakah yang maksud dengan keluarga berakar? Keluarga yang berakar menunjuk pada pohon. Perhatikan kalau kita lihat satu pohon dan tanaman lain yang akarnya tertancap jauh di dalam tanah. Akar berfungsi untuk memungkinkan tanaman bertahan hidup dan untuk memperkuat atau memperkokoh berdirinya satu tanaman. Nah, itu perhatikan, itu fungsi daripada akar dalam satu pohon. Sama halnya dengan keluarga yang berakar di dalam Kristus. Ingat apa yang saya katakan tadi, Yesus sebagai fondasi dalam satu keluarga, akar dari sebuah fondasi, akar daripada keluarga, dasar daripada keluarga, sumber kehidupan. Keluarga yang mendasarkan dan menjadikan Kristus sebagai fondasi dalam kehidupan keluarga dan membiarkan Kristus menjadi kepala keluarga, yang memimpin keluarga, yang memimpin kehidupan keluarga, yang membimbing kehidupan keluarga. Dengan demikian, kehidupan keluarga akan mampu menghadapi setiap persoalan hidup yang menerpanya. Jelas bahwa ketika Yesus dijadikan fondasi, Yesus dijadikan akar, dasar daripada keluarga, maka ketika ada satu masalah yang sangat berat sekalipun datang menerpa di keluarga itu bisa melewatinya. Amin. Dan jelas sekali bahwa keluarga membutuhkan Kristus sebagai akar, sebagai fondasi, sebagai dasar yang kokoh dalam satu pertumbuhan keluarga yang sehat dan berbahagia. Keluarga yang berakar dalam Kristus juga berarti menjadikan firman Allah sebagai tempat tinggal keluarga. Ingat yang saya jelaskan tadi, menyampaikan pengalaman atau kesaksian iman para leluhur kepada anggota keluarganya. Jadi ada pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang diulangkan, yang diajarkan secara berulang-ulang kepada anggota keluarganya. Ada satu pengajaran yang kuat tentang ajaran Kristen di keluarga itu, sehingga keluarga itu menjadi berakar, bertumbuh kuat, dan menghasilkan buah yang baik, yang benar, dan yang sehat. Itu dia. Tanaman dikatakan bertumbuh apabila ia menampakkan perubahan. Benar ya? Kunci untuk bertumbuh bagi keluarga Kristen adalah mempelajari firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Jelas, yang seperti saya katakan tadi, berulang-ulang. Sehingga bayangin keluarga yang berbahagia itu seperti itu. Yang ada itu apa? Perkataan-perkataan firman Tuhan. Yang ada itu apa? Saling mengasihi. Yang ada itu apa? Saling menerima. Yang ada itu apa? Saling menolong, saling berbagi, saling mensupport. Ada perkataan firman Tuhan yang ditabur di dalam keluarga itu setiap hari, sehingga tidak heran keluarga itu bisa bertumbuh, keluarga itu bisa menghadapi proses kehidupan dengan baik, dan hasilnya banyak buah yang disaksikan oleh banyak orang. Amin. Beberapa aspek pertumbuhan dalam keluarga adalah sebagai berikut. Keluarga sebagai tempat bernaung kudus. Nah, perhatikan, ini kemarin sudah kita bahas. Artinya keluarga memberi perlindungan terhadap nilai-nilai yang merusak budaya keluarga. Jadi ketika ada pengaruh-pengaruh ajaran sesat atau ajaran dari
ajaran-ajaran yang lain, apakah itu melalui teman-teman kita yang mulai masuk dari keluarga kita, atau ajaran-ajaran yang lain mulai merusak keluarga kita, itu tidak bisa, itu bisa ditangkal. Kenapa? Karena dasarnya sudah jelas, akarnya sudah jelas, yang di dalam sudah jelas, ya, sudah jelas bahwa Yesus sebagai pondasi keluarga. Otomatis kita, ya, keluarga kita bisa bertahan, bisa menangkal setiap ajaran-ajaran yang berupaya untuk merusak keluarga kita. Keluarga yang menyambut kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menghadirkan simbol atau objek yang dapat mengingatkan kehadiran Allah, salib, lagu-lagu rohani, ya, agama lagu rohani, khotbah, doa, macam-macam, nggak apa-apa. Buat doa, mesbah doa, apalagi firman Tuhan, ya, pendalaman Alkitab, PA, cell group, apapun itu yang bisa membangun keluarga itu sendiri. Keluarga yang mencari tuntunan Allah yang dilakukan dalam berbagai pertemuan dan kebaktian keluarga. Seperti saya bilang tadi, cell group, PA, pendalaman Alkitab, dan macam-macam. Persekutuan doa, masih banyak lagi. Keluarga yang menopang kehidupan religius rohani masing-masing anggota keluarga. Tadi jelas bisa menolong kehidupan keluarga itu sendiri. Terhadap hambatan yang menyebabkan orang tidak bertumbuh, yaitu banyak orang Kristen datang beribadah dan sangat senang mendengar khotbah, namun hanya sekedar untuk kepuasan intelektual, tanpa memiliki sukacita dan kerinduan yang besar untuk mempraktekkannya dalam kehidupan. Hambatan lain adalah responnya terhadap firman Tuhan. Nah, ada banyak juga kita jumpain, ya, waktu ketika kita beribadah. Hambatan ini hambatan pertumbuhan dalam keluarga Kristen. Banyak kita waktu kita lagi beribadah, kita hanya untuk memuaskan intelektual kita. Kita menganggap bahwa wah, ini bagus ini korbannya, ini bagus ini. Tidak salah untuk itu. Tetapi kalau hanya untuk memuaskan intelektual kita, saya pikir ada sesuatu yang harus diperbaiki dalam keluarga kita. Nah, kamu juga anak-anakku, kalau lagi beribadah ke gereja, ayo benar beribadah ke gereja. Dengarkan firman Tuhan sebagai inspirasi dalam kehidupanmu. Jangan main-main dalam kehidupan ini. Selagi kamu masih muda, mari belajar untuk datang kepada Tuhan. Saya percaya kok bahwa ketika kamu datang kepada Tuhan, keluargamu separah apapun, Tuhan bisa ubahkan kok. Tuhan bisa pulihkan keluargamu. Saya percaya dan sangat yakin itu. Karena saya percaya, seberantakan apapun satu keluarga, Tuhan pasti akan munculkan satu orang untuk mengubahkan keluarga itu. Saya percaya itu. Karena Alkitab bilang, satu orang diselamatkan, maka semua isi keluarga pasti diselamatkan. Keluarga yang berbuah seperti pohon yang menghasilkan buah. Kehidupan keluarga kita pun harus menghasilkan buah. Kalau kita sudah berakar dan bertumbuh sebagai keluarga Allah, buah yang dikehendaki Allah untuk dihasilkan oleh keluarga adalah melakukan kehendaknya, sehingga keluarga menjadi kesaksian bagi dunia ini. Nah, ini jelas bahwa poin penting tujuan terbentuknya satu keluarga adalah keluarga itu menjadi kesaksian bagi dunia. Ketika keluarga itu berakar
memiliki fondasi yang kuat, yaitu Yesus sebagai dasar fondasi keluarga, dan mengalami pertumbuhan, proses pertumbuhan, masalah demi masalah yang terjadi dalam proses pertumbuhan itu menuju keluarga yang berbuah, yang berbahagia. Ada banyak prosesnya dan bisa dilewatin. Dan ketika berhasil melewati proses pertumbuhan itu, maka keluarga itu akan berbuah dan dinikmati dan menjadi kesaksian bagi dunia. Artinya keluarga saudara, keluargamu, anakku, menjadi contoh teladan minimal bagi tetanggamu, minimal bagi keluarga dekatmu. Itu saja pun sudah lebih daripada cukup. Apalagi kalau keluargamu bisa memberkati banyak keluarga yang ada di Indonesia. Wow, saya bisa bayangkan itu. Buah yang dihasilkan dalam keluarga dapat berubah pencerminan kasih Allah dalam kehidupan sebagai perwujudan nyata realisasi keluarga Allah, penerimaan dan komitmen dalam keluarga untuk mengasihi tanpa syarat. Yang ketiga, pengukuhan dan dorongan antar keluarga untuk menemukan kelebihan dan berkat masing-masing sebagai karunia Tuhan. Nah, ini dia jelaskan. Cerminan. Yang pertama itu cerminan, yang kedua itu penerimaan, yang ketiga adalah pengokohan, dorongan, support. Wow. Kalau ini terjadi di keluarga, wow, luar biasa. Keluarga itu bahagia bener. Kenapa? Ya ini cerminannya, buahnya ini, hasilnya ini. Wow. Melewati badai sebesar apapun bisa dilewati. Dan dilihat ketika bisa melewati badai itu, keluarga itu menjadi cerminan. Kenapa? Karena dari kepala keluarga sampai seluruh anggota keluarga mencerminkan bahwa Yesus ada di keluarga itu. Mencerminkan bahwa kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita, kebenaran Kristus ada di keluarga itu. Apalagi yang kedua, ada penerimaan. Wow. Tidak ada penghakiman. Semua mengasihi tanpa syarat. Ada support sistem dalam satu keluarga. Ada dukungan dari masing-masing keluarga. Tidak ada penghakiman, tidak ada penghinaan, tidak ada bully di sana. Keren banget. Nah, kita belajar dari satu kata yang namanya growth, yang berarti pertumbuhan yang memiliki makna yang dapat diterapkan dalam kehidupan keluarga Kristen. Sistem growth ini bisa dipraktekkan di keluarga kita masing-masing ya, nak. Itu bisa kamu praktekin. Kalaupun kamu belum bisa diskusi dengan orang tuamu, minimal dari kamu sendiri kamu bisa praktekkan ini. G. Go to God in daily prayer. Artinya menghadap atau berkomunikasi kepada Allah dalam doa setiap hari. Kamu bisa berdoa kepada Tuhan untuk keluargamu. Doakan keluargamu. Kalau di keluargamu tidak ada yang bertobat satupun, atau kalau di keluargamu dari bapak, mama semuanya mengecewakan, kakak, adik, abang semuanya mengecewakan, doakan mereka. Gak usah kuat-kuat, gak usah tantang mereka, gak usah balas emosi mereka. Doakan mereka. Doakan mereka. Dan kamu akan lihat perubahan itu akan terjadi atas keluargamu. Satu persatu Tuhan akan pulihkan.
satu persatu Tuhan akan ubah, dan satu persatu kamu akan lihat di depan matamu sendiri perubahan yang besar terjadi atas keluargamu. Percayalah, Tuhan Yesus baik. Yang kedua, read God's word every day, artinya membaca firman Tuhan setiap hari. Ayo belajar membaca firman Tuhan setiap hari. Lakukan ini setiap hari. Saya percaya ini juga akan membawa efek yang penting, yang besar dalam kehidupanmu di masa mudamu sekarang. Karena saya percaya untuk kamu baca firman Tuhan, ada hal-hal baru yang kamu dapat. Ada sesuatu hal yang baru yang di luar nalarmu akan terjadi dalam kehidupanmu. Ada sesuatu hal yang tidak pernah kamu pikirkan, Tuhan bisa sediakan, Tuhan bisa kendalikan, Tuhan bisa tolong hidupmu hingga ketika usiamu sudah lanjut. Pertolongan Tuhan itu terjadi di luar nalar kamu. Percayalah. Obey God moment by moment, artinya mentaati Allah setiap saat. Taatin aja. Ini agak berat memang untuk mentaati firman Tuhan, tapi belajarlah. Kalau kita salah gak apa-apa, bangkit lagi. Kalau kita jatuh, bangkit lagi. Kalau kita jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Seolah-olah kayak rasanya waktu kita berdoa baca firman, gak ada perubahan yang terjadi. Malahan keluargaku semakin bandel, malahan keluargaku semakin jahat, malahan sakit orang tuaku semakin parah, segala macam. Berdoa saja, taat saja. Seperti saya bilang tadi, di luar daripada apa yang kamu pikirkan, yang belum pernah kamu pikirkan, pasti akan terjadi dalam kehidupanmu. We witness for Christ by our life and word. Artinya memberi kesaksian tentang Kristus lewat kehidupan dan ucapan kita. Ayo, izinkanlah hidupmu itu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kalau kamu siswa, ayo belajar yang benar. Kalau kamu di rumah, berulang-ulang kali saya bilang, jadikan kamu teladan di rumahmu. Jangan jadi batu sandungan. Dimanapun kamu berada, bukan hanya di rumah, tapi di sekolah, di tempat permainanmu, dimanapun kamu berada, kamu jadi teladan. Tunjukkanlah, seperti yang kita pelajari tadi, kita ini cerminan, kita ini contoh bagi dunia. Orang dunia mencontoh kita, bukan kita yang mencontoh dunia, tetapi dunia yang mencontoh kehidupan kita. Amin. T. Trust God every detail of our life. Artinya mempercayakan setiap detail kehidupan kita kepada Allah. Mari kita belajar untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Berat memang, iya berat. Tapi percayalah, ayolah, mulai dari hal kecil, belajar untuk mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Holy Spirit, allow Him to control and empower our daily life and witness. Artinya membiarkan Roh Kudus mengendalikan serta memberdayakan kehidupan serta kesaksian kita sehari-hari. Izinkan Roh Kudus mengendalikan kehidupan kita. Seperti saya bilang tadi, kalau salah gak apa-apa, perbaikin lagi. Kalau jatuh gak apa-apa, bangkit lagi, gak apa-apa. Yang penting ada proses pertumbuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita akan melihat bahwa keluarga kita akan keluarga bahagia, kita pun jadi bahagia. Kita belajar tadi ya, dari growth. Rangkuman,
Berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus adalah suatu hal yang diinginkan Tuhan terjadi pada setiap manusia ciptaannya, termasuk keluarga individu, dan keluarga tidak dapat bertumbuh dan berbuah kalau tidak berakar di dalam Kristus. Bertumbuh dalam hubungan dengan Kristus mempunyai makna lebih mengenal Dia, lebih mengasihi dan mentaatinya. Yang kedua, bertumbuh sebagai keluarga Allah berarti bertumbuh dalam pengenalan akan Allah melalui karyanya, firman-Nya, dan pengorbanan anaknya sebagai korban tebusan keselamatan bagi umat manusia. Nah, ini dia jelas sekali rangkumannya. Oke. Baik, ini ada tugas kamu akan selesaikan dan kamu bisa upload di Google Classroom ya nak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom, Elohim. Amin.